Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 2, subtema 2, muatan IPA. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kita pelajari pertama kali adalah adaptasi. Siapa nih yang pernah mendengar kata adaptasi? Adaptasi terjadi pada seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Apa sih tujuan adaptasi itu? Nah, untuk tujuan adaptasi yang pertama adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Yang kedua, agar memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan yang keempat, untuk bertahan hidup. Nah, pada adaptasi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa sih adaptasi morfologi itu? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya untuk mempertahankan hidup. Jadi, diingat morfologi, kata kuncinya adalah ke bentuk tubuh. Apa contohnya? Nah, bentuk gigi hewan sesuai dengan jenis makanannya. Jika dia karnivor, maka giginya taring. Kalau herbivor, maka giginya geraham, seri. Kalau dia omnivor, maka giginya seri, taring, dan geraham. Contoh selanjutnya adalah hewan di kutub utara memiliki kulit dan bulu yang tebal agar tubuhnya dapat bertahan terhadap dingin. Kedua adalah adaptasi fisiologi. Apa sih adaptasi fisiologi? Nah, penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya yaitu hewan herbivora memanfaatkan enzim selulase untuk membantu proses pencernaan tumbuhan yang dimakannya. Yang kedua, pada tubuh ikan terdapat gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya tekanan air. Sesuai namanya, adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Nah, ada beberapa contoh nih di sini. Paus yang keluar ke permukaan untuk membuang karbon dioksida. Contoh yang kedua, bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai warna pada tempat yang dihinggapi. Yang ketiga, cicak yang memutuskan ekornya saat merasa terancam, yang kita sebut dengan istilah autotomi. Yang keempat, hewan kaki seribu akan menggulung diri ketika disentuh. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri khusus hewan. Hewan yang pertama kita pelajari adalah kelelawar. Sudah pernah lihat semuanya? Kelelawar yang pertama adalah merupakan salah satu hewan mamalia nokturnal. Nah, apa sih artinya nokturnal? Nokturnal adalah hewan yang aktif di malam hari, sedangkan ketika siangnya dipakai untuk istirahat atau tidur. Yang kedua, saat terbang untuk mencari makanan, kelelawar akan mengeluarkan bunyi gelombang ultrasonik
yang dikeluarkan dari mulut atau hidung kelelawar. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui keadaan atau objek sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar yang kita sebut dengan istilah ekolokasi. Ciri selanjutnya, kelelawar dapat terbang karena memiliki selaput kulit yang tipis terdapat di antara tulang lengan. Yang keempat, posisi tidur pada siang hari. Yang aneh ini ya pada kelelawar, yaitu pada posisi badan. Hewan kedua adalah laba-laba, spider. Yang pertama adalah cirinya membuat jaring. Kenapa ya laba-laba kok membuat jaring? Ternyata laba-laba membuat jaring yang berasal dari air liurnya yang sangat lengket sehingga dapat menjebak mangsanya yang berupa serangga kecil yang berjalan melewati jaringnya. Ciri yang kedua, mulut berbentuk seperti alat penghisap. Laba-laba memiliki mulut ataupun gigi, ia mangsanya dengan cara menghisap cairan tubuh mangsanya. Laba-laba memiliki mulut tanda kutip menyerupai ya, artinya yang berfungsi sebagai alat penghisap. Ciri yang ketiga, indera peraba pada kakinya sangat sensitif. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang buruk. Nah, sama Allah berikan kemampuan yang lain, yaitu indera peraba. Sehingga si laba-laba akan lebih sensitif ketika ada mangsa yang sudah terperangkap di jaringnya. Nah, indera perabanya ada di kaki. Ciri selanjutnya adalah memiliki bisa. Dari puluhan ribu spesies, hanya kurang lebih 150 spesies laba yang tidak memiliki bisa. Bisa ini digunakan membunuh mangsanya. Terdapat pada taring laba. Meskipun demikian, hanya kurang lebih 200 spesies laba-laba yang memiliki bisa yang berbahaya bagi manusia. Ciri yang terakhir yaitu hanya memiliki 2 segmen tubuh atau 2 bagian tubuh. Laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh, tidak seperti yang lain yang memiliki 3 bagian tubuh. 2 segmen itu terdiri dari apa? Kita sebut dengan istilah prosoma dan abnomen. Prosoma terdiri dari kepala dan dada, sedangkan abnomen terdiri dari perut. Nah, kakinya berada di mana? Di prosoma. Cicak. Nah, ini banyak kita jumpai di rumah kita ya. Ciri yang pertama, cicak mempunyai perekat berupa rambut-rambut halus pada telapak kakinya sehingga ketika dia merayap tidak mudah jatuh. Ciri yang kedua, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket yang digunakan untuk menangkap. Ciri yang ketiga, cicak juga bisa memutuskan ekornya. Nah, kadang ekor yang sudah putus pun masih bisa bergerak-gerak. Nah, kemampuan ekor cicak yang bisa terputus ini kita sebut dengan istilah autotomi. Nah, beberapa hewan bisa memutuskan buntutnya atau ekornya ketika tertangkap oleh binatang lain. Dengan tujuan apa? Mereka bisa membela diri dan menyelamatkan diri. Nah, sehingga si pemangsa akan melihat, wah ini nih hewannya nih, ini nih mangsaku. Padahal hanya ekornya aja, cicaknya sudah kabur ya. Nah, insya Allah si ekor cicak ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk tumbuh kembali. Nah, hewan selanjutnya jerapah. Ciri yang pertama adalah leher panjang yang berfungsi untuk menjangkau dedaunan di pohon yang tinggi sebagai makanannya. Yang kedua, corak tubuh coklat kekuningan bertotol pada jerapah berfungsi sebagai kamuflase karena serupa dengan habitatnya yang ada di padang savana. Ciri selanjutnya yaitu kakinya panjang dan kuat. Tujuannya berfungsi untuk membantu menopang tubuh jerapah yang besar. Selanjutnya yaitu bebek. Ciri yang pertama, paruh berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari dan mengambil makanan. Ciri yang kedua, kaki yang berselaput memudahkan bebek untuk berenang air.
dan juga berjalan di tanah yang berlumpur. Ciri yang ketiga, leher yang panjang untuk menangkap dengan jarak yang agak jauh. Ciri selanjutnya, bulu bebek dilapisi dengan lapisan minyak yang mencegah sayap bebek basah ya, sehingga bebek tetap bisa terbang dan juga tidak kedinginan. Sayap yang lebar pada bebek juga berfungsi untuk terbang. Maksudnya yaitu bunglon. Siapa nih yang punya peliharaan bunglon di rumah? Oke, ciri yang pertama, bunglon dapat merubah warna dirinya sesuai dengan tempat yang dia tinggali atau dia diam. Yang biasa istilahnya kita sebut dengan mimikri. Kemampuan ini ditujukan untuk membantu bunglon agar terhindar dari musuh. Jadi musuhnya tidak kelihatan. Ciri yang kedua, bunglon lidahnya panjang. Tujuannya apa? Bisa menangkap makanan dari jarak yang jauh. Yang ketiga, kakinya dapat mencengkeram kuat pada tempat-tempat yang dia tinggali. Yang keempat, mempunyai mata yang bisa berputar, bisa melihat ke segala arah. Yang kelima, mempunyai ekor yang bisa menggulung, yang berguna untuk bergantung di pohon agar tidak jatuh. Selanjutnya yaitu dapat merayap dengan cepat sehingga mudah sekali melarikan diri dari musuh yang mengejar. Elang, kokoh sekali ya elang ya. Ciri yang pertama, sudah jelas seperti terlihat pada gambar, cakar yang tajam dan kaki yang kuat. Nah, untuk mencengkeram mangsa. Yang kedua, mempunyai paruh yang tajam dan melengkung untuk mencabik mangsanya. Yang ketiga, memiliki penglihatan yang tajam untuk menemukan musuh pada jarak yang jauh. Jadi ketika dia kelihatan mangsanya, dia langsung terbang menuju mangsa dan dicengkeram dengan kuat oleh cakarnya dan dicabik-cabik oleh paruhnya. Selanjutnya yaitu burung hantu. Ciri yang pertama adalah lehernya dapat berputar hingga 180 derajat, berfungsi untuk melihat mangsa. Yang kedua, pendengarannya sangat tajam, ini berguna untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Yang ketiga, memiliki mata yang bisa membuka pupil lebih lebar sehingga mangsa bisa lebih terlihat pada malam hari. Aktif pada malam hari, kita sebut dengan hewan nokturnal. Hewan selanjutnya yaitu landak. Nah, landak yang pertama memiliki bulu atau duri yang sangat tajam, berfungsi untuk melindungi tubuh landak dari serangan predator atau pemangsa. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Jika ada bahaya yang datang mengancam, bulu landak langsung berdiri, kemudian ditusukkan ke badannya predator hingga menancap ke dalam tubuh musuh. Ada yang terlepas ya, bahkan ketika tertusuk durinya ada yang lepas dari tubuh landak. Yang kedua, bentuk tubuh landak cenderung bulat dan tidak begitu lincah dalam bergerak. Nah, landak juga merupakan herbivore yang sangat menyukai daun dan batang kayu, utamanya kulit kayu, sehingga banyak dianggap hama oleh para petani. Landak hewan nokturnal lebih banyak. Kemudian landak juga memiliki ketahanan tubuh yang cukup besar dan lebih tinggi terhadap serangan ular. Oleh karena itu landak dapat bertahan hidup dalam lubang-lubang tanah. Landak lebih banyak menggunakan indera penciuman dan indera pendengarannya dibanding indera. Hewan selanjutnya yaitu kura-kura. Yang pertama adalah kura-kura memiliki cangkang yang disebut dengan karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah yang dekat dengan perut. Nah, cangkang yang kuat ini ternyata mampu melindungi tubuh kura-kura dari bahaya predator. Nah, kura-kura juga diberikan kemampuan ya, badannya lentur sehingga bisa keluar masuk ke dalam cangkangnya sebagai bentuk alat pertahanan diri. Kemudian lehernya juga bisa memanjang, memendek untuk kebutuhan mencari makan. Kemudian kura-kura juga bertelur dan mengerami telurnya dengan cara menanamnya di dalam pasir. Dia bergeraknya lambat ya saat berjalan di ganggu. Nah, hewan yang satu ini
tipe Australis, nah, memiliki kantong perut. Kanguru merupakan hewan marsupialia yang mempunyai kantong perut atau kita sebut dengan istilah marsupium yang berfungsi untuk tempat bagi keturunannya atau anak-anaknya berlindung dan makan. Ya, pada kantong perut tersebut terdapat puting susu. Jika itu ada pada kanguru induk. Nah, yang kedua, ekornya panjang dan kuat. Fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan ketika kanguru bergerak. Ciri ketiga, kaki depannya lebih pendek daripada dua kaki belakangnya. Pada kaki tersebut terdapat otot bisep yang kuat, berfungsi untuk memikat betina, juga untuk mempertahankan diri. Adapun kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depan fungsinya untuk memudahkan kanguru dalam bergerak. Kanguru bisa bergerak dengan cara melompat. Capaian lompatannya bisa 70 km per jam. Selanjutnya yaitu walang sangit. Nah, itu bentuknya. Kenapa disebut walang sangit? Karena ciri yang pertama adalah mengeluarkan aroma yang menyengat hidung, maka disebut dengan sangit. Nah, sebenarnya tidak hanya walang sangit yang mengeluarkan aroma ini, tapi juga banyak anggota Alididae lainnya. Tapi kita lebih mengenalnya adalah yang lebih banyak itu walang sangit. Fungsi ciri ini untuk melindungi dari serangan musuh. Yang kedua, walang sangit warna hijau. Nah, warna hijau ini juga digunakan walang sangit untuk menyelinap atau bersembunyi di dedaunan atau rumput agar terhindar dari mangsa predator. Hewan selanjutnya yaitu kalajengking. Nah, ciri yang pertama, sengatan beracun yang terdapat pada ujung ekornya. Nah, berguna untuk melindungi diri serta menyerang musuh. Sengat kalajengking disebut metasoma, sangat mematikan pada hewan, namun secara umum tidak pada. Hewan selanjutnya yaitu belalang sembah. Ciri yang pertama, kaki depannya besar dan berduri tajam. Biasanya digunakan untuk menyerang dan menangkap mangsanya agar tidak mudah lepas. Yang kedua, mata belalang juga sangat tajam untuk mendeteksi pergerakan mangsa. Yang ketiga, belalang sembah dapat memanjangkan tangannya seperti begas dan menangkap mangsanya dengan menjepitnya. Dan yang terakhir, setelah dewasa, belalang sembah akan menjadi belalang yang warnanya hijau. Ciri hewan selanjutnya adalah terenggiling. Wah. Ciri yang pertama, mempunyai lidah yang cukup panjang dan lengket yang berfungsi sebagai penangkap mangsa, serangga seperti rayap, semut, dan lain-lain. Nah, meskipun mangsa tadi ada dalam lubang, lidah panjangnya bisa menjangkau. Ciri yang kedua, mempunyai lapisan kulit yang tebal dan seperti sisik. Yang ketiga, terenggiling mampu menggulung badannya sehingga menyerupai bola. Ini dilakukan untuk melindungi diri saat ia mendeteksi adanya bahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.